Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hidup di dunia. Dan ini tentunya adalah perkara yang hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena yang namanya kematian itu pasti akan tiba dan tidak memandang umur kita. Yang kecil, yang besar, yang tua, masing-masing mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Karena itu hendaknya setiap orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun ia berada. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang terakhir kita di bab yang berapa? Berapa? 26. Berapa hadisnya kemarin? Ya? Di bab 26 berapa hadisnya? Ya? Berapa? 3 ada 2. Ada 3 hadis yang berlalu bersama kita di dalam bab ini. Baik, sekarang kita masuk di bab yang ke berapa? 27. Baik, qala rahimahullah babu fadli silaturrahim. Ya. Bab keutamaan silah dan rahim. Silah apa? Apa silah? Menyambung. Rahim kekerabatan. Bab keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. Taib. Dan berkaitan dengan menyambung kekerabatan, ini adalah perkara yang sangat penting. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh dengan orang lain. Dan orang lain yang paling dekat dengannya adalah kerabat-kerabatnya. Kerabat-kerabatnya. Taib. Karena itu mereka butuh terhadap kerabat di dalam perjalanan kehidupannya. Tayyibun azani wa azanakumullah. Dan tentunya ketika seorang menghadapi berbagai masalah, maka ketika datang masalah, biasanya yang paling dahulu ia hubungi siapa? Adalah kerabatnya. Adalah kerabatnya. Dan di sini adalah tempat yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk kemudahan. Mudah dan murah. Antum misalnya punya anak kecil, kalau dititipkan kepada kerabat, kira-kira bayar atau tidak? Tidak bayar, gratis. Pernah anda mendengar ketika seseorang menitipkan anaknya kepada saudaranya, kemudian
Ya, setelah diambil anaknya, besoknya datang nota tagihan. Hah? Ya. Berbeda di tempat-tempat penitipan anak-anak. Ya. Biasanya diambil dari pungutan biaya. Taib, maka dengan adanya Ar-Rahim, ya, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Abdullah. Ya. Qala haddatsana Ibnu Abi Hazim Adil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ata rajulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa uhsinu ilaihim wa yusi'un ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum qala la in kana kama taqul kannama tasuffuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Kata beliau rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah. Kemudian Muhammad bin Abdullah menyatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim. Ya. Dari dari ayahnya Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi Al-Yamani. Taib. Kata beliau, ata rajulun, iya, di suatu hari datang seorang laki-laki, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dari sini kelihatannya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi permasalahan. Iya. Karena setiap orang dalam perjalanan kehidupannya pasti punya masalah. Iya. Antum yang pakai sorban punya masalah? Hah? Tidak pernah punya masalah? Hah? Alhamdulillah. Iya. Setiap orang dalam perjalanan kehidupannya pasti punya masalah. Apakah dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan yang lainnya. Iya. Taib. Dan ketika terjadi permasalahan, maka dia tidak mengumbar permasalahan yang terjadi di tempat-tempat yang tidak pantas. Ketika terjadi problem, dia cerita kepada kawan-kawannya. Akhirnya dia sendiri yang menyebarkan hal-hal yang harusnya dia tidak sebarkan kepada manusia. Karena seharusnya ketika terjadi permasalahan, apakah dalam kehidupan bertetangga, berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat, ketika terjadi permasalahan, maka dia datangi orang-orang yang tepat, orang-orang yang cocok untuk curhat dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jangan ketika terjadi masalah dia pasang status. Ini kan menjadi masalah. Pasang status, akhirnya banyak orang yang tahu masalahnya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, dia sendiri yang membukanya. Dia sendiri yang membuka hal-hal yang terjadi padanya dari masalah-masalah yang terjadi. Dan ini adalah perkara yang hendaknya ditinggalkan. Ketika terjadi masalah, datangi orang-orang yang kira-kira dapat menjadi sebab dia dapat memberikan bantuan jalan keluar dari masalah yang menimpanya. Karena itu dari sisi asal menyebarkan aib, menyebutkan aib ini adalah perkara yang terlarang, kecuali dalam waktu-waktu yang tertentu. Dia datang kepada hakim, kepada pemerintah ketika terjadi permasalahan di pengadilan agar diselesaikan masalahnya. Dan di sini dia menyebutkan kejadian yang terjadi. Dan tidak mungkin dia datang ke pengadilan tanpa menyebutkan sesuatu yang terjadi. Demikian juga ketika dia datang kepada para ulama misalnya, ingin mendapatkan fatwa dari perkara yang terjadi. Dan mungkin dia tidak menyampaikan sesuatu yang terjadi padanya ketika dia menginginkan
fatwa dari masalah yang terjadi pada diri. Ya. Ini adalah tempat-tempat yang diizinkan. Ya. Dia menyampaikan masalah yang terjadi kepada orang-orang yang tepat, ya, agar orang tersebut dapat memberikan nasihat, mengarahkan apa tindakan yang harusnya ia lakukan. Ya. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Dan di sini ketika terjadi permasalahan, ya, orang ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada orang yang tepat. Ya. Tidak datang kepada setiap orang, tapi datang kepada orang yang tepat, meminta solusi dari masalah-masalah yang menimpa dalam perjalanan kehidupannya. Dari sini juga nampak bahwasanya manusia itu apa? Makhluk sosial yang butuh dengan yang lainnya. Tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa hidup sendiri, maka butuh yang lainnya. Ya. Taib faqal, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, innali qarabatan, sesungguhnya saya memiliki kerabat. Ya. Di sini beliau mulai curhat bahwasanya saya memiliki kerabat. Ya. Asiluhum wa yaqta'un. Ya. Saya menyambung hubungan baik kepada mereka. Saya menyambung hubungan silaturahmi kepada mereka, tapi mereka tidak menyambutnya, tapi bahkan mereka memutuskannya. Lihat ya, dia berusaha untuk menyambung hubungan silaturahmi, tapi ternyata kerabatnya itu selalu memutuskannya. Ya, dia berusaha untuk mengucapkan salam, tapi ternyata tidak jadi jawab salamnya. Ya, tatkala ia berusaha untuk menampakkan senyuman, tapi ternyata orang tersebut memalingkan mukanya. Ya. Pernah ada dapat orang yang seperti ini? Ya. Ketika mengucapkan salam, seakan-akan dia tidak dengar. Ya. Dia memalingkan mukanya. Ini kadang terjadi pada sebagian manusia. Baik. Maka tatkala ia menyambung hubungan silaturahmi, ya, orang tersebut tidak menyambutnya. Ya, bahkan dia memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Wa usinu ilaihim wa yusiun. Ya. Saya berbuat baik kepadanya, namun balasannya orang tersebut bukan membalas kebaikan, tapi malah berlaku dengan perlakuan yang tidak baik. Ya. Bayangkan kalau antum berbuat baik kepada orang tersebut, ya, tidak membalas kebaikan, tapi malah menyakiti. Ya. Kira-kira bagaimana kalau antum diperlakukan seperti ini? Ya. Antum memberikan sesuatu kebaikan kepadanya, tapi orang tersebut tidak membalas kebaikan, tapi dia membalas dengan keburukan. Walaupun dari sisi asal seorang hamba di dalam melakukan kebaikan, dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan tidak mengharapkan balasan dari orang yang ia perlakukan dengan baik itu. Ya, la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Ya, dan tatkala ia memberikan perlakuan baik, ya, maka dia tidak menginginkan apa? Ucapan terima kasih. Ya, tidak menginginkan balasan, ya, dan tidak menginginkan ucapan terima kasih. Ini kan harusnya ketika seorang melakukan kebaikan. Ya. Dan ini adalah perkara yang harus dilakukan sebagai wujud ketulusan, keikhlasan di dalam melakukan kebaikan terhadap manusia. Ya. Jadi ketika antum melakukan sesuatu, jangan mengharapkan imbalan. Ya, melakukan kebaikan, jangan berharap orang tersebut membalas kebaikan. Ya. Maka tugas antum adalah melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menginginkan agar orang tersebut, ya, mengucapkan kalimat terima kasih. Ya. Taib. Maka ketika dia melakukan perbaikan, melakukan kebaikan kepada kerabatnya, ternyata kerabatnya bukan membalas kebaikannya, tapi membalasnya dengan kejelekan. Ya. Maka ini adalah perkara dari perkara yang membutuhkan, ya, kesabaran yang sangat besar. Antum lihat peristiwa If. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah oleh orang-orang munafik, ya, melakukan zina dengan sahabat Safwan radhiyallahu anhu. Ya. Maka bagaimana kondisi Rasulullah dalam kondisi lama tidak turun wahyu? Ya, kemudian bagaimana dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Ya.
ketika ada orang yang kebutuhannya dia tanggung, ternyata orang tersebut ikut menyebarkan fitnah. Ya. Bagaimana kira-kira antum? Ini ya, diberikan kebaikan, ditanggung kebutuhannya, tapi ternyata dia tidak membalas dengan kebaikan, dia ikut juga menyebarkan fitnah itu. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar berazam untuk tidak memberikan lagi. Ya. Tapi Allah mengingatkan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Perintah untuk berlapang dada, perintah untuk memaafkan. Ya. Dimaafkan bukan artinya tidak diberikan hukuman. Mereka dimaafkan, tapi hukuman ketika itu tetap berjalan. Ya, terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Setelah Allah menyebutkan tentang tuduhan-tuduhan dusta mereka terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal ya'fu wal yasfahu, perintah untuk berlapang dada, memberikan maaf. Ya. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kalian? Maka bagi siapa yang menginginkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang harus ditempuh adalah berlapang dada, menjadi seorang hamba yang pemaaf. Ya, menjadi seorang hamba yang memaaf. Ini bagi siapa yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, kadang demikian. Ada orang-orang yang kita perlakukan dengan baik, ternyata dia berlaku jahat kepada kita. Ya. Ketika kita memiliki sesuatu dari perkara dunia, ya, mereka ditimpa dengan kesulitan, ya, kita bantu mereka, dan ketika kita tertimpa kesulitan, ya, mereka memiliki kemampuan, mereka tidak membantu kita, tapi bahkan dia mencela kita. Ya. Maka apakah kita membalas apa yang diperlakukan mereka terhadap kita dengan balasan yang buruk? Maka tidak. Ya, kewajiban bagi kita terus membalas ya, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan kebaikan. Fal yadfa billati hiya ahsan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Membalas keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Karena itu kaidah yang menyelisih ayat, ketika seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia baik, saya juga bisa lebih baik. Kalau dia buruk, saya bisa lebih buruk. Ini kan kaidah buruk ini. Ini kadang terjadi pada sebagian manusia. Ya. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia menyambung kebaikan, memberikan kebaikan, tapi tidak dibalas kebaikan tersebut, bahkan dia menyakitinya. Ya. Taib, sebagaimana di dalam bab yang sebelumnya, ya. Di dalam hadis yang terakhir, ya, qad khassaraka man qad ataitahu. Ya. Kadang orang-orang yang kau berikan sesuatu dari kebaikan, mereka itu menyakitimu. Ini kadang terjadi. Ada orang-orang kita berikan sesuatu dari kebaikan kepada mereka, mereka tidak membalas dengan kebaikan, tapi mereka malah menyakiti kita. Baik, ikhwanu fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian watajahaluna alayya. Iya. Mereka berbuat jahil. Iya. Berbuat jahil terhadap saya. Wa ahlum anhum. Dan saya bersabar dengan hal tersebut. Mereka selalu berlaku jahil. Iya. Apa jahil itu? Suka mengganggu. Iya. Selalu memberikan gangguan-gangguan. Iya. Lihat ya, ketika mereka memberikan gangguan, apakah dia membalas dengan keburukan? Tidak. Tapi ternyata dia mengatakan saya bersabar dari apa yang mereka lakukan. Keburukan-keburukan yang mereka lakukan saya tidak balas dengan keburukan, tapi saya tetap bersabar untuk melakukan kebaikan terhadap mereka. Sanggup antum? Hah? Sanggup? Iya. Bersabar dari perlakuan buruk oleh orang-orang yang melakukan keburukan kepada kita. Iya. Apalagi ini kerabat kita, apalagi kalau kerabat dekat lagi. Iya. Bagaimana dengan orang tua yang menyakiti kita? Iya. Kadang-kadang ada orang tua yang membuat hal-hal yang tidak menyejukkan. Iya. Dan kita harus berapa? Apa yang harus kita lakukan? Iya. As-sabru ala adahuma. Kita harus bersabar terhadap hal-hal yang menyakitkan dari apa yang dilakukan oleh orang tua.
Kalau orang tua berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus bersabar. Sampai-sampai tatkala orang tua menghalang-halangi anak-anaknya untuk berlaku kebaikan, maka seorang anak harus tetap bersabar. Bersabar di dalam menghadapi perlakuan, ucapan, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap kita. Sampai-sampai ketika seorang anak ingin menikah misalnya, kriteria yang didapatkan sudah ada pada pasangan tersebut, calon pasangannya. Seorang di dalam mencari pasangan apa? Kriteria yang mendasar apa? Apa kriteria yang paling mendasar? Apa kriteria yang paling mendasar? Mencari teman, teman dalam pergaulan, teman hidup dan yang selainnya. Cari yang seperti apa? Bagaimana orang dikatakan berada di atas kesolehan? Khairukum ahsanukum khuluqa idza faqihu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dari sisi akhlaknya apabila ia senantiasa tafaqquh fid din. Ya kan? Memiliki akhlak yang mulia dan senantiasa mempelajari agama dan bertekad bulat untuk mengamalkan agama itu. Karena kalau hanya sekedar bagus cara berbicaranya, tapi jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah, maka bukan kebaikan. Demikian pula ketika dia hanya sekedar memahami ilmu agama, tapi tidak memiliki akhlak yang mulia. Dan orang-orang yang hanya sekedar memiliki ilmu agama, sementara ia tidak memiliki akhlak yang mulia, maka ia senantiasa menuntut hak, kemudian dia kurang di dalam memenuhi hak. Karena dia tidak memiliki akhlak, hanya sekedar menuntut hak, sementara ia kurang di dalam memberikan hak orang-orang yang memiliki hak terhadapnya. Apakah seseorang kepada keluarganya, apakah seseorang kepada tetangganya, apakah seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, apakah seseorang dalam kehidupan bernegara. Apakah dia sebagai rakyat terhadap pemerintahnya. Maka masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Maka ketika seorang hanya sekedar memahami ilmu agama, tidak memiliki hak, maka ia akan senantiasa menuntut hak, sementara dirinya kurang di dalam memberikan hak. Maka ketika dia sudah mendapatkan orang yang kriterianya seperti ini, kemudian ternyata orang tua apa? Dia tidak suka dengan orang-orang yang berada di atas kebaikan. Maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Bersabar. Dan apa yang dilakukan? Tetap berada di atas kebaikan. Ketika orang tua marah misalnya, tapi marahnya di sini disebabkan karena apa? Karena dia ingin mendapatkan kawan yang berada di atas kebaikan. Apakah marahnya orang tua ini menjadi sebab murka Allah? Kan di dalam hadis yang masih awal-awal, ridha Rabb fi ridhal walid, wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridha Rabb, ridha Allah Subhanahu wa taala, itu kan tergantung dari ridhonya siapa? Orang tua. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sekarang kalau orang tua marah menjadi sebab apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang orang tua marah dalam posisi yang benar atau tidak? Posisi yang tidak dibenarkan. Kalau dalam posisi yang tidak dibenarkan, maka tidak menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat marahnya orang tua dalam posisi apa? Kalau marahnya orang tua dalam kebenaran, maka inilah yang menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak diperintah untuk mengantarkan sesuatu, melakukan dari kebaikan, kemudian ada di antara mereka ketika diperintahkan orang tua, sebentar bi, masih ada yang saya mau selesaikan dulu. Ini gamenya tidak lama lagi selesai. Main game, disuruh orang tua main game. Kemudian menjadi sebab kemarahan orang tua, berarti marahnya orang tua di tempat yang benar atau tidak? Di tempat yang benar. Di tempat yang benar. Dan ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika orang tua marahnya di tempat yang salah, maka hal ini tidak menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ketika orang tua melarang menuntut ilmu agama, kalau antum pergi menuntut ilmu agama, orang tua marah. Ini marah yang seperti ini menjadi sebab murka Allah atau tidak? Tidak menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkaitan dengan marah juga ada rincian-rincian. Marahnya marah di dalam posisi yang benar atau marahnya dalam posisi yang keliru. Ya. Maka ketika orang tua melampaui batas, ya, ini si anak sudah mendapatkan pasangan yang benar, ya, sesuai dengan kriteria yang telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang yang tidak senang, misalnya bapaknya misalnya, sementara bapak, ya, adalah wali yang terdekat. Ya, kalau bapak tidak mau menikahkan misalnya, maka kemana? Bisa ke wali yang lain. Tapi para ulama menjelaskan, ketika wali yang lain menjadi walinya dan menjadi sebab, ya, sangkaan besar yang menjadi sebab permusuhan. Misalnya ketika si ayah dia tidak mau menikahkan misalnya, ya. Kemudian kalau sekarang posisinya diganti oleh paman, ini khawatir nanti akan terjadi masalah antara ayah dengan si paman, ya. Atau posisinya diganti oleh saudaranya, nanti boleh jadi saudaranya akan bermasalah dengan ayah. Ya, kalau posisinya seperti ini, maka dia menuju kepada wali hakim. Maka ketika wali hakim, ya, inilah yang dapat menjadi sebab apa? Persaudaraan itu tetap terjaga. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tatkala ia berbuat jahil, ya, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, ya, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi dia tetap bersabar, ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, la in kana kama taqul, ya, jika kondisinya, ya, realitanya, keadaannya sesuai dengan apa yang kamu katakan. Lihat ya, kalau memang kejadiannya sesuai dengan apa yang kamu bilang, ya, memang realitanya seperti itu, kejadiannya yang terjadi antara kamu dengan kerabat-kerabatmu. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kannama, ya, tusyikuhum al-malla. Ya. Maka seakan-akan engkau, ya, memberikan kepada mereka, menyuapkan kepada mereka bara api. Ya, bara api. Bara api di sini adalah bara yang sudah terbakar, seakan-akan sudah menjadi debu. Kira-kira bara api itu panas atau tidak? Ya, bara api itu panas. Jadi seakan-akan engkau memberikan bara api kepada mereka, ya, menyuapkan kepada mereka bara api. Artinya apa? Ketika orang tersebut berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa mereka. Ya, keburukan akan menimpa mereka. Keburukan yang mereka lakukan kepada kita itu akan menjadi sebab mereka tertimpa keburukan. Ya, tertimpa keburukan. Ya. Karena itu al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Taib. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Ya. Dan terus menerus senantiasa, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersamamu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan penjagaan, ya, terhadapmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rahmat kepadamu, memberikan hidayah kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu, ya, madum ta'ala dalik, selama kondisimu masih seperti itu. Ya. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, ya, diberikan kepada orang-orang yang seperti ini ketika kondisinya masih seperti ini. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang-orang yang melakukan keburukan kepada kita, ya, kemudian kita membalas dengan keburukan, ya, maka akan menjadi sebab apa? Dicabutnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hilangnya nilai keberkahan, hilangnya nilai rahmat, ya, kasih sayang, ya, hilangnya keberkahan pada umur, hilangnya keberkahan pada harta, hilangnya keberkahan
perjalanan kehidupan. Ya, disebabkan karena apa? Karena ketika mereka melakukan keburukan, kita membalas dengan apa? Membalas dengan keburukan. Ya. Maka ini adalah perkara dari perkara yang hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah. Ketika orang tua berbuat keburukan, ketika saudara berbuat keburukan, ya, ketika paman-paman berbuat keburukan, maka kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita adalah tetap berlaku baik kepada mereka. Ya. Ketika mereka memutuskan hubungan silaturahmi, maka kita tetap menyambung hubungan silaturahmi. Ya. Kita harus tetap menyambung hubungan silaturahmi. Ketika mereka mengadakan acara misalnya, kita tetap datang. Ya, kita tetap datang. Jangan sampai seseorang itu ketika diundang tidak datang dalam kondisi tidak memiliki udzur syar'i. Dalam kondisi tidak memiliki udzur syar'i. Ya. Ketika ditanya sama istrinya misalnya, kenapa tidak datang? Itu kan ommu sendiri itu yang punya acara. Dulu kita ketemu punya acara, dia juga tidak datang. Masa kita mau datang? Ada yang seperti itu? Nah, ya. Kadang terjadi pada keluarganya, kepada saudaranya, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Ya. Sehingga kadang sebagian manusia mendatangi tempat-tempat yang dia diundang, dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dilakukan karena apa? Karena dulu dia pernah datang ke acaranya, baru dia datang ke acaranya orang tersebut. Berarti sekarang dia melakukan amalan itu karena apa? Ya. Karena apa? Karena Allah atau bukan? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dulu waktu saya bikin acara, dia bawa amplop, maka saya juga datang ke acaranya juga dengan bawa amplop. Ya. Jadi sekarang dia bawa amplop kepada orang yang mengundangnya karena Allah atau bukan? Bukan karena Allah, tapi karena orang tersebut pernah datang ke acaranya dengan bawa amplop. Iya. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang hendaknya diperbaiki. Baik, ikhwan fillah azani wa azakumullah. Iya. Maka di dalam melakukan kebaikan seseorang jangan mencari ridhonya manusia. Iya. Jangan mencari ridhonya manusia. Maka di dalam melakukan kebaikan yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum di dalam melakukan kebaikan yang antum harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi sebab antum dapat istiqomah untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan. Karena yang antum cari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang antum cari ada ridha manusia, maka antum akan melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang berlaku baik saja. Iya. Tapi kalau yang antum cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka antum tetap berbuat kebaikan walaupun orang-orang itu melakukan hal-hal yang menyakitkan. Kalau yang antum cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang hendaknya ditunaikan. Karena orang-orang yang mencari ridho manusia ujung-ujungnya adalah kerugian. Ya, diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man iltamasa ridallah bi sahatin nas, ridallahu anhu wa arda anhu nas." Siapa yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi manusia tidak senang. Ya. Lihat ya. Ketika dia melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi manusia itu tidak senang, maka hal tersebut menjadi sebab apa? Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan orang tersebut, ya, apakah dengan segera atau perlahan-lahan orang tersebut akan menjadi ridho terhadap dirinya. Ya, akan menjadi ridho terhadap dirinya. Sekarang misalnya orang tua berlaku keburukan, ya, tapi dia senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu memperlakukan orang tua dengan baik. Ya, selalu memperlakukan orang tua dengan baik. Apakah orang tuanya, saudaranya, atau kerabat-kerabat yang lainnya. Ya, dia membalas keburukan dengan kebaikan karena mencari apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut ridho terhadap diri kita. Perlahan-lahan. Ya, apakah dengan segera atau dengan perlahan-lahan Allah akan menjadikan orang tersebut memberikan keridhaan terhadap kita. Adapun sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas bi sahatillah. Siapa yang mencari ridha manusia, ya, dalam kondisi apa yang dilakukan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang sebagian orang yang penting bapak senang, yang penting kawan senang. Tapi dalam kondisi
Sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kondisi seperti ini, fasahid Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka alaih terhadapnya. Waskhata alaihin nas. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia nantinya juga tidak ridho kepadanya. Maka demikian. Maka banyak ya pelajaran di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Ia harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia hendaknya senantiasa membangun amalannya karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Kemudian yang ketiga, hendaklah ia mendahulukan ridha Allah daripada ridhonya manusia. Kemudian yang keempat, kewajiban baginya adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kemudian yang kelima, balasan kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Taib, masih banyak ya faedah-faedah dari hadis yang sangat agung ini. Taib. Siapa yang bertanya? Nah, itu yang pakai songkok itu. Ke sini. Antum. Antum bahasin bukunya. Mulai dari mana ini? Mulai dari sini. Taib. Man sahabi hadal hadis? Siapa sahabatnya hadis tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdurrahman bin Sa'ad ad-Dawsi. Taib, Abdurrahman bin Sa'ad Dawsi Yamani. Taib, insyaallah barakallahu fiik. Baik, taib, berikutnya. Itu yang di belakang. Antum ya. Taib, surah. Taib. Mana tadi? Siapa ini? Taib. Apa di antara faedah dari hadis yang kita sebutkan tadi? Ridho Allah, tergantung pada ridho Allah. Nah, apa tadi? Apa di antara faedah hadis? Nah, siapa yang bantu? Ayo maju sini bantu. Saya yang bantu, maju sini. Bentar. Ini. Dicatat dah tadi. Apa tadi faedahnya? Ya, bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisi. Kemudian membangun amalan. Membangun amalan. Ya, hendaknya amalan tersebut dibangun. Dia melakukan amalan untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ya? Mencari ridho manusia. Hah? Ayo satu lagi, datang lagi. Ayo terus sini. Surah. Ayo berdiri sini berdiri. Kok mana? Apa tadi? Apa? Mendahulukan ridho Allah pada ridho manusia. Kemudian apa lagi? Ayo yang di belakang. Antum, ayo berdiri. Antum ya, supaya itu antum. Ayo, antum. Apa tadi faedahnya?
Taib. Udhkur bi sautin murtafi. Iya, apalagi? Beri maaf. Bertakwa kepada Allah. Nah, terus apa lagi? Biasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi sebab seseorang itu berada di atas kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah yang menimpanya ketika orang-orang berbuat keburukan. Baik, ini bagi-bagi sama-sama. Baik, sahabat. Bagi Wahid. Antum? Ya, dari sini. Baik, apa judul pembahasan? Bab apa tadi? Hah? Hah? Babu fadli silaturahim. Bab? Ayo saya bantu. Mana ini? Berdiri. Kum mana? Menyambung silaturahmi. Ahsan. Benar, bagi ya. Ta'ikhwanu fid din azza wa jalla. Ya. Teruslah bersemangat di dalam menyambung hubungan silaturahmi, ya, kepada kerabat, dan lakukan hal tersebut untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap dari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai masalah yang menimpa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan kita semua di atas nilai-nilai keikhlasan, mengharapkan keutamaan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Assalamualaikum, saya ingin bertanya di luar pelajaran, bagaimana hukumnya berbohong sakit agar tidak melakukan kewajiban sholat? Ya, ini dosa ya. Yang meninggalkan sholat ini dapat menjadi sebab kekufuran, menjadi sebab kekufuran. Apalagi kalau dia berulang kali. Ya. Ini dosa dari dosa-dosa besar. Hendaknya ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya dusta ini kebiasaan orang-orang munafik. Dia idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka kebanyakan dari pembicaranya terdapat kebohongan. Walaupun kadang si pendusta itu juga jujur. Qad yasdukul kadzub. Kadang pendusta itu juga jujur, kadang, tapi kebanyakannya mereka berada di atas kedustaan. Karena itu hendaknya setiap orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dia berada, dan meninggalkan hal-hal yang dapat jadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas jalan yang dapat menjadi sebab kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.